Puji nama Tuhan, Bapak Saudara kasih, selamat. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya ucapkan Shalom Tiberias. Sekali lagi Shalom Tiberias, berikan tepuk tangan yang paling terbaik. Hanya bagi Tuhan kita yang luar biasa memberkati kita. Saya percaya semua kita yang mengikuti ibadah secara online pada hari ini tetap dalam keadaan sukacita, saudara. Amin, amin. Mari sama-sama beri yang terbaik di hadapan Tuhan. Kita rindu beri penyembahan yang luar biasa di hadapan Tuhan. Kita satukan hati, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk segalanya. Kami ucapkan di hadapan-Mu pada hari ini ya Tuhan. Untuk kesempatan bagi setiap umat-Mu untuk boleh bersama-sama secara pribadi, bahkan setiap keluarga yang mengikuti ibadah secara online ya Tuhan. Untuk boleh memuji, menyembah Tuhan, beribadah pada hari ini. Kami percaya bahwa Engkau juga merindukan penyembahan yang baik, yang benar dari setiap umat-Mu. Untuk itu ya Bapa, ini setiap hati kami yang mengasihi-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Hati kami yang merindukan hadirat Tuhan. Lawatan Tuhan terjadi bagi setiap kami. Agar kuasa-Mu boleh terjadi bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Pimpin umat-Mu pada sore ini ya Tuhan. Agar setiap penyembahan, setiap pujian menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bawa persembahan kami yang terbaik ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya mari sama-sama katakan amin. Berikanlah tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita saudara. Mari di hadapan Tuhan saudara ini memuji Dia. Buka hatimu. Terima kasih. Terima kasih. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Oh, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Yang merindukan Tuhan, berikanlah tepuk tangan yang terbaik hanya bagi Raja kita saudara. Sama-sama katakan dari hati, dekat padamu, dekat padamu itu rinduku. Setiap kata ya Tuhan, kau rindukan itu untuk memuji-Mu. Setiap kataku kau pun menunggu. Yang bersyukur angkat kedua tanganmu saudara. Tak kusangka ku temukan ada satu kasih yang luar biasa. Satu kasih Amin. yang abadi. Terima kasih Tuhan. Kini ku datang dan ku bawa
memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu. Katakan di dalam hidupmu, saudara, ada pernyataan kuasa oleh Tuhan sendiri membawa sembahku. Mari sama-sama menyatakan terima kasih, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Sama-sama saudara, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Terima kasih membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam yang percaya ada Tuhan dalam hidupnya, berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita semua. Angkat kedua tanganmu, saudara. Mari sembah Tuhan, angkat kedua tanganmu. Sembah terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dalam nama-Mu perkara besar terjadi. Mari bangkitkan imanmu, saudara. Bangkitkan imanmu dengan datang dengan percaya, saudara. Dengan menyembah dengan percaya, saudara. Sama-sama rindukan Tuhan, rindukan kuasa Tuhan untuk bekerja dalam hidup. Satu-satunya cara dengan merelakan hati kita, saudara. Boleh rancangan Tuhan terjadi, kita boleh ikut kehendak Tuhan. Kami kejar hadir-Mu Tuhan, kami kejar firman-Mu ya Tuhan, perintah-Mu, otoritas-Mu dari Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kau yang menyatakan kuasa-Mu bagi setiap kami ya Bapa. Kau yang menyatakan kesembuhan bagi setiap kami ya Tuhan Yesus Kristus. Sebab Allah yang kami sembah sore hari, Allah yang hidup, Allah yang baik. Terima kasih. Sama-sama angkat kedua tangan kita, saudari, di hadapan Tuhan. Terima kasih. Ambil waktumu sedang di hadapan Tuhan, memuji, menyembah Dia. Di hati setiap kami Tuhan yang percaya.
Yesus ya Yesus ya Yesus Dia buat saya. Katakan Tuhan kita baik, saudara. Ya Yesus oh ya Yesus terima kasih Yesus Dia buat. Yang percaya kebaikan Tuhan terjadi, sama-sama katakan ya Yesus dikatakan yang Tuhan Yesus oh ya Yesus Dia buat saya. Yesus katakan dengan percaya, saudara. Ya Yesus amin amin. Ya Yesus Dia sekali lagi bersama-sama saya. Mari sama-sama, saudara. Yesus baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini ya Bang, setiap pribadi, setiap keluarga menyatakan dengan lantang bahwa kami punya Tuhan Yesus yang baik. Kami punya Tuhan Yesus yang luar biasa dalam hidup kami. Sebab itu kami gak mau takut lagi Tuhan untuk mengalami segala sesuatu di masa yang depan. Kami percaya pertolongan Tuhan, kekuatan Tuhan terjadi. Sebab Tuhan kami baik, Tuhan kami setia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita percaya. Mari sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita, saudara. Baik, terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat Shalom Tiberias, Shalom Gereja Tuhan. Sama-sama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Angkat suaramu, angkat pujianmu dengan segenap hatimu. Kutapanan dari gereja dan suku mana, asal engkau berdiri kebenaran dari firman Tuhan. Yeah, haleluya. Kutapanan dari gereja dan suku mana, sama-sama jemaat Tuhan. Gereja Tiberias Indonesia. Dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur.
bangga nyatakan Engkaulah saudara dan saudariku di dalam Tuhan Yesus. Sama-sama gereja Tuhan Tiberias. Di dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Di dalam Yesus, oh nyatakan, oh haleluya. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta, yeah. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi bagi nama Tuhan. Lebih sungguh kita bersorak-sorai puji nama Tuhan. Di dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus ada sukacita. Sama-sama mari jemaat Tuhan. Ku tak pandang dari sekuman, mari katakan asal kau berdiri, amin. Sama-sama nyatakan suaramu jemaat Tuhan. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudaraku. Oh, sama-sama Tiberias. Di dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Kita lambaikan tangan kita sama-sama di kita bersaudara. Oh, ku cinta keluarga lah, katakan ku cinta. Biar musik memuji nama Tuhan ini, karena hanya nyanyian yang terbaik kami persembahkan. Sukacita kami yang besar karena kasih berkat kesetiaan Tuhan bagi setiap kita. Sama-sama, yeah. Engkau sungguh sangat teramat baik bagi setiap kami. Kami menaruh pengharapan kami hanya di dalam Tuhan Yesus, memberikan kepastian bagi setiap kami. Kemenangan, sukacita melimpah, yeah. Sama-sama jemaat Tuhan. Di dalam Yesus, haleluya, oh oh yeah. Sama-sama nyatakan, ku cinta keluarga Allah. Ku cinta keluarga Allah, sama-sama. Ku cinta keluarga Allah. Oh, ku cinta keluarga Allah. Kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sama-sama jemaat Tuhan Yesus Kristus. Datanglah ke baitnya dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Bersyukurlah kepada Tuhan Yesus. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Sama-sama jemaat Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, amin. Sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, oh kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Sama-sama nyatakan, sebab Dia sungguh baik, sangat baik bagi kita. Kasih setianya, yeah. Sama-sama jemaat Tuhan, angkat pujian kita dari awal lebih sungguh. Datanglah ke baitnya dengan hati yang bersyukur. Mari katakan, datanglah ke baitnya dengan hati. Ke dalam pelataran ya Tuhan, kami bawa korban syukur persembahan kami di hadapan Tuhan. Dengan hati bersuka, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama nyatakan akan bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Sama-sama bersyukurlah kepada Tuhan, oh sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, oh kasih setianya. Kepada Tuhan, oh sebab Dia bahwasanya kekal sampai selama
datanglah. Lebih sungguh angkat suaramu di hadapan Tuhan. Di dalam pelataran ya Tuhan Yesus. Mari bawa sukacita kepadanya. Oh, dengan hati bersuka, mari rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi berlindung padanya akan bersorak-sorak. Bersyukurlah sama Tuhan, nyatakan bersyukurlah kepada Tuhan. Oh, sebab Engkau sangat baik untuk selamanya. Oh, kasih, mari bersyukurlah kepada Tuhan, sebab bahwasannya kekal sampai selama-lamanya. Mari jemaat Tuhan, mari jemaat Tuhan Yesus, sama-sama bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Oh, kasih setianya. Oh, bersyukurlah kepada Tuhan. Oh, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, oh, Dia sungguh baik bagi kita, bahwasanya kekal selama-lamanya. Kasih setianya, bahwasanya, katakan bahwasanya, bahwasanya sampai selama-lamanya. Kasih setianya. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai, bahwasannya kekal sampai selama-lamanya. Kasih setia Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Senang kembali kita boleh berkumpul bersama-sama dalam ibadah gereja Tiberias, ibadah Minggu Raya pada hari ini. Kita percaya Tuhan Yesus kita baik senantiasa, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Kita bersyukur atas kesempatan yang kembali Tuhan beri. Kita boleh sama-sama datang menyembah, merasakan hadirat-Nya. Kita boleh menyatakan iman, rasa syukur kita kepada Tuhan. Dia baik, Dia sungguh baik bagi setiap kita. Maka mari bersama-sama jemaat Tuhan, kita akan siapkan hati kita dibenarkan, diajar, ditegur, dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Satukan hati kita bersatu di dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas kasih-Mu, atas berkat-Mu, rahmat anugerah-Mu bagi setiap kami Tuhan pada hari ini. Kami boleh sama-sama berkumpul, datang memuji dan menyembah nama Tuhan. Kami percaya Tuhan kami ada sampai hari ini semua karena kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan, berakhir bagi kami. Kami rindu Tuhan pada hari kami telah memuji dan menyembah nama Tuhan. Kami rindu untuk kami boleh lebih lagi terima berkat melalui kebenaran firman Tuhan. Kami doa hanya kebenaran firman Tuhan yang sanggup ubahkan kami untuk kami hidup dalam pertobatan-Mu. Kami doa agar melalui kehidupan kami cakap di hadapan Tuhan. Agar melalui kebenaran firman Tuhan kami layak berkenan di hadapan Tuhan. Kami doa Tuhan agar setiap firman Tuhan yang kami dengar dapat tertanam, bertumbuh puluhan, ratusan kali lipat ganda. Agar melalui kehidupan kami nama Tuhan dipermuliakan. Agar melalui kehidupan kami layak berdiri di hadapan Tuhan Yesus. Ini doa kami Tuhan. Kami serahkan hamba-Mu, Pendeta Jeffrey Dolfwani, memimpin ibadah pada hari ini. Penuh kuasa, penuh kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Sambut firman Tuhan pada saat ini. Haleluya Tuhan Yesus. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, sujud menyembah,
menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan senap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu. Ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Sama-sama nyata. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya, datang dengan senap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Sama-sama nyatakan, hadirat-Mu Tuhan Yesus. Hadirat-Mu memenuhiku,
Kita beri kemuliaan, sorak-sorai yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu yang besar, kebaikan-Mu yang luar biasa bagi kami. Kami mengucap syukur, maka Tuhan Yesus hari ini kembali kami boleh beribadah di dalam hadirat-Mu. Kami terima kekuatan yang baru. Di dalam hadirat-Mu kami terima pengharapan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu, anugerah-Mu, pengorbanan-Mu di atas kayu salib, menyelamatkan setiap kami, sehingga kami punya kepastian bersama dengan keluarga kami, bersama dengan semua orang-orang yang kami kasihi. Kami punya iman suatu hari kami akan bersama dengan Tuhan Yesus kekal sampai selama-lamanya. Lebih lagi Tuhan, menghadapi kehidupan ini di zaman akhir ini, kami yaitu menyadari bahwa kami tidak bisa berjalan tanpa Tuhan. Kami perlu Tuhan, kami perlu kuasa-Mu. Oleh karenanya Tuhan Yesus berfirman bagi kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya firman Tuhan tidak pernah gagal. Firman Tuhan pasti berhasil. Setiap kata kalimat firman Allah yang kami dengar hari ini tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi akan mengerjakan perkara-perkara yang luar biasa. Mujizat Tuhan pasti terjadi. Yang sakit sembuh, yang lemah kuat, yang gagal diberkati berhasil. Kepada yang kekurangan diberikan kabar baik. Hidupnya limpah berkat, damai sukacita dari kerajaan sorga. Berfirman bagi kami Tuhan, urapi, berkati, sayangi semua umat-Mu yang beribadah hari ini. Tuhan Yesus berkati, urapi juga sayangi hamba-Mu, menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Isi hati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus menjadi kabar baik bagi kami. Firman Tuhan memerdekakan kami, dilepaskan dari segala ikatan, dari segala kutuk. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kelepasan terjadi. Kami bersyukur, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang diberkati, yang disayang Tuhan, sama-sama dengan bangga kita katakan amin. Boleh kasih kemuliaan tepuk tangan lagi bagi nama Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Silakan kembali duduk. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, boleh bilang sama kanan kirinya. Kalau saudara mungkin beribadah bersama dengan keluarga, bilang selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Bilang happy Sunday, God bless you. Bilang sama mereka, Tuhan memberkati. Jika mungkin Anda ya sedang duduk sendiri, ya pegang dada, taruh tangan di atas dadamu, bilang happy Sunday, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati, hai jiwaku. Haleluya. Terima kasih kepada Tuhan Yesus yang kasihnya besar, yang kuasanya luar biasa, menyertai saudara dan saya, memelihara setiap kita, sehingga hari Minggu ini kembali kita boleh beribadah kembali. Minggu yang lalu kita beribadah di dalam berkat dan pemeliharaan Tuhan. Hari ini kembali kita beribadah. Dan inilah bukti nyata, sebab Tuhan baik, bahwa Tuhan setia, Tuhan layak. Terima pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Di hari Minggu yang bersuka cita, kita kasih dulu tepuk tangan sekali lagi yang paling luar biasa bagi nama Tuhan kita yang dahsyat. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih untuk Gembala Sidang, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, Ibu Pendeta Darniati Pariaji yang juga telah memberikan kesempatan bagi kami semua melayani hari ini dengan penuh sukacita, bertemu, berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara, semua jemaat Tuhan, walaupun via online, puji Tuhan, tapi saudara bersiap-siaplah, haleluya, ya. Kita berdoa, ya Tuhan berkenan, semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Kita akan kembali berjumpa ibadah. Puji Tuhan, haleluya. Ya, bilang sama-sama dengan saya, terima kasih Tuhan. Haleluya. Ya, dan jangan lupa hari Rabu besok juga Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, kami undang untuk ibadah bersama-sama dengan kami Gereja Tiberias Indonesia melalui live streaming via online, ya, ibadah bersama dipimpin oleh Gembala Sidang langsung Saudara Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, Ibu Pendeta Darniati Pariaji dalam ibadah KKR kuasa kesembuhan dan pelepasan resesi ekonomi. Puji Tuhan. Dan juga ada sesi doa di dalamnya. Saudara Bapak Ibu silakan, ayo kami undang. Mari semua firman Tuhan katakan, yang letih lesu, yang berbeban berat, mari datang kepadaku. Tuhan akan beri kelegaan kepada saudara dan saya, orang-orang percaya yang mencari Tuhan. Usahamu tidak sia-sia, rencanamu diberkati, pokok doamu dikabulkan Tuhan. Yang sakit sembuh, yang gagal berhasil, saudara dan saya, kita yang cari Tuhan, hidupnya pasti diberkati Tuhan. Amin. Segera kita lihat firman Tuhan. Saudara dan saya, kita siapkan semua Alkitabnya. Saudara dan saya, kita semua pasti diberkati. Amin. Sama-sama bilang sama saya, pasti diberkati. Haleluya. Ya, sama-sama kita lihat Alkitab kita. Siapkan catatannya yang mau catat, yang mau foto juga boleh. Siapkan alat tulisnya. Sama-sama yuk segera kita buka firman Tuhan. Kejadian 8. Kejadian 8
ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang keempat. Sama-sama kita baca saudara, yang di rumah, ya di seluruh Jabodetabek, seluruh Indonesia. Seperti biasa saudara, saya menyapa semua dari Sabang Merauke, ya saudara Miangas, Pulau Rote, bahkan di luar negeri. Kuasa Tuhan tidak pernah terbatas, puji Tuhan. Kejadian 8 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Haleluya, demikian firman Tuhan. Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air itu turun. Ayat 2, ditutuplah mata-mata air samudera raya serta tingkap-tingkap di langit, dan berhentilah hujan lebat dari langit. Ayatnya yang berikutnya, dan makin surutlah air itu dari muka bumi. Demikianlah berkurang air itu sesudah 150 hari. Ayat terakhir 4, dalam bulan yang ke-7, pada hari yang ke-17, bulan itu terkandaslah bahtera itu pada pegunungan Ararat. Puji nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah orang-orang yang menjadi pelaku firman, karena hidupnya pasti berbahagia. Puji Tuhan. Hari ini firman Tuhan saya beri judul, saudara boleh catat dengan baik, Mount Ararat. Sekali lagi, Mount Ararat. Puji Tuhan. Bahasa Indonesianya artinya pegunungan Ararat. Haleluya. Saudara boleh catat, silakan. Mungkin saudara ada yang pernah dengar, atau mungkin baru pernah dengar kali ini. Jadi saudara, Ararat ini saudara, atau pegunungan Ararat, Ararat adalah nama pegunungan. Dan pegunungan Ararat ini terletak saudara di timur Turki, ya saudara, di timur Turki atau Turki sebelah timur, dataran atau daratan Armenia. Jadi pegunungan ini, saudara, zaman udah canggih, ya, saudara bisa Google sebenarnya. Jadi saudara bisa ketik di sana, langsung keluar gambar gunungnya, ya saudara, ada saljunya, jadi cukup dingin di daerah sana. Dan saudara, Ararat ini, ya saudara, mungkin agak unik terdengarnya, karena memang Ararat ini bahasa Ibrani. In Hebrew, Ararat artinya, in Hebrew language, Ararat means the curse is reversed. Sekali lagi, the curse is reversed. Atau dalam bahasa Indonesia diartikan menjadi kutukan itu terbalik. Puji Tuhan. Sekali lagi, kutukan itu terbalik. Jadi apa saudara? Kutuknya dibalik atau kutuknya terbalik. Kembali kepada ayat yang tadi barusan kita dengar dan kita baca, kita tahu ya saudara bahwa Kejadian 8 ayat 1 sampai 4 ini yaitu mengisahkan tentang Nuh, saudara. Jadi bahtera Nuh yang terkandas. Saudara, kata terkandas dalam bahasa Indonesia artinya sedang beristirahat, ya saudara, atau artinya kapal ini saudara sedang beristirahat atau sampai kepada tempat peristirahatannya. Karena kita tahu, ya saudara, berhari-hari lama sekali yang namanya bumi ini tertutup dengan air bah. Karena Allah menghukum manusia, Allah menyesal pernah menciptakan manusia. Akhirnya ada air bah yang menghancurkan bumi. Dan pada waktu itu Nuh bersama dengan keluarganya, juga semua binatang berpasang-pasangan masuk ke dalam bahtera. Sedikit insight-nya, sedikit pembukaannya untuk mengingatkan kita semua. Ya, saya percaya saudara pasti tahu tentang kisah Nuh. Apa yang terjadi saudara setelah 150 hari. Kira-kira ya saudara, kira-kira itu hampir 5-6 bulan. Ya saudara, terkandaslah bahteranya. Jadi beristirahatlah bahtera itu yang tadinya di atas air bah saudara. Ya, air bah memenuhi bumi. Dan apa yang terjadi? Ketika 150 hari air bahnya sudah surut dan benar-benar kering, ya, Alkitab mengatakan saudara bahwa air itu sudah turun di ayat pertama. Kalau tadi kita kembali kita perhatikan, dikatakan di sana maka Allah mengingat Nuh semua yang terjadi di dalam hidup saudara dan saya berkat kemurahan, kasih setia, pertolongan dan mujizat Tuhan yang terjadi di dalam hidup orang percaya karena Allah mengingat setiap kita. Amin. Karena Allah mengingat namamu dan namaku. Karena Allah mengingat keluargamu, keluargaku. Karena Allah mengingat perjanjian setianya kepada saudara dan saya, bahkan kepada Musa, ya saudara,
bagi Musa dan semua keturunannya, akan bangsa-bangsa akan menjadi bangsa yang besar. Bahkan Allah mengingat kasih setianya, sehingga Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan. Di atas kayu salib, Allah mengingat bahwa Allah telah berjanji, ya saudara, Yesus sudah diberikan kepada setiap manusia yang bertobat, yang percaya. Oleh darahnya, oleh bilur-bilurnya, saudara dan saya menjadi sembuh, menjadi kuat, diberkati, diselamatkan, semua karena kebaikan Tuhan. Kita beri tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus untuk kemurahannya yang luar biasa. Katakan amin. Puji Tuhan. Maka saudara, semua bisa terjadi karena Allah mengingat saudara dan saya. Makanya saudara, saya teringat ada satu kisah ya, waktu Hana berdoa kepada Tuhan, Hana meminta keturunan kepada Allah. Ya saudara, Alkitab katakan Allah mengingat akan Hana dan suaminya Elkanah. Maka saudara, Hana mengandung saudara. Setelah 1 tahun kemudian ia berdoa, Allah mengingat akan mereka, akan Hana dan suaminya. Dan ketika ia mengandung, lahirlah Samuel. Dan Samuel yang mengurapi Daud. Daud menjadi raja dan Israel dipakai secara luar biasa karena kasih dan kebaikan Tuhan. Ada program Tuhan, ada rencana Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Itu sebabnya saudara, hari ini sama-sama kita akan belajar. Ya saudara, ada rencana Tuhan yang indah bagi setiap kita. Tuhan izinkan itu terjadi. Ada air bah. Ketika air bahnya surut, ya saudara, Tuhan juga sudah menyiapkan berkatnya. Tuhan sudah menyiapkan kebaikan demi kebaikan bagi setiap saudara dan saya. Ketika air bahnya surut, saudara, hari-hari ini mungkin kita lihat ada kesulitan, mungkin kita lihat ada tantangan, tapi percayalah, bersama dengan Tuhan semua masalah satu persatu bisa diselesaikan. Satu persatu ada jalan keluar. Satu persatu doamu pasti dijawab. Satu persatu semua kutuk dikembalikan, dibalikan menjadi berkat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bagi kita yang percaya, saudara dan saya, hari ini mari imani, ya saudara, hidupmu di bawah berkat kasih dan kebaikan Tuhan. Amin. Ayo angkat tangan sama-sama dengan saya. Angkat tangan kanan saudara, sama-sama bilang sama saya, dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya hidupku ada di bawah kasih Tuhan, berkat Tuhan, mujizat Tuhan. Keluargaku diselamatkan. Haleluya. Amin. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Maka saudara, tadi kita sudah mendengar ya, Ararat itu artinya the curse is reversed. Kutukannya terbalik. Artinya apa saudara? Bahwa dalam hidup manusia, Alkitab katakan dalam perjanjian lama, ada dua pilihan, mau berkat atau mau kutuk. Hidup ini pilihan buat saudara dan saya. Kita berdiri di atas berkat atau berdiri di atas kutuk. Dan saudara, saya mau sampaikan dalam perjanjian lama ya, ada kutuk-kutuk bagi hidup manusia saudara. Contohnya saudara, saya sampaikan secara cepat saja. Ada kutuk 3 dan 4 keturunan. Ada kutuk 7 dan 10 keturunan. Maka saudara, hari ini kita akan coba lihat kutuk yang tertinggi itu kutuk 10 turunan. Ya, Gembala Sidang Bapak Pendeta Dr. Yesaya Parihaji dan Ibu Gembala sering menyampaikan tentang ini. Makanya saudara, ada banyak orang yang kadang-kadang hidupnya, Pak Pendeta, ya kenapa ya Pak, saya udah ada proyek, udah mau tanda tangan, tapi gagal Pak Pendeta. Pak, saya udah mau ketemu klien, udah mau deal, udah mau setuju, tapi gak jadi Pak Pendeta. Aduh Pak Pendeta, kenapa ya Pak? Kayaknya dalam hidup saya ya, kayaknya sering sekali ya yang namanya, mohon maaf ya saudara, kayaknya kurang beruntung. Banyak terjadi dalam kehidupan saya kejadian-kejadian yang celaka atau jatuh atau begini atau begitu. Ya banyak sekali Pak Pendeta, perkara-perkara yang gak baik terjadi dalam hidup saya. Ini penting saudara. Makanya saudara, hari ini saya mau sampaikan, iblis sedang apa saudara? Mempersiapkan kekuatannya, bermain-main dengan hal ini. Karena apa? Ada banyak anak-anak Tuhan, orang Kristen yang tidak mengerti. Oleh sebabnya hari ini, sebab itu firman Tuhan hari ini disampaikan kepada setiap saudara dan saya agar kita berkemenangan. Amin. Saudara dan saya sudah menang. Bilang sama saya, sudah menang. Yes. Kenapa kita sudah menang? Karena Yesus sudah mati di atas kayu salib, curahkan darahnya bagi setiap kita yang percaya. Maka semua penyakit, kutuk dosa, kutuk segala setan dan perbuatannya sudah dihancurkan. Dan engkau dan aku, kita berangkat dari kemenangan, bukan dari kekalahan. Sebab Allah kita, Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, yang layak disembah. Kita beri kemuliaan, tepuk tangan dulu yang luar biasa bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Sama-sama kita perhatikan Ulangan 23 ayat 2. Yuk.
Ulangan 23 ayat 2. Kita perhatikan dengan cepat. Di sana dibilang apa saudara? Seorang anak haram janganlah masuk jemaat Tuhan. Bahkan keturunannya yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaat Tuhan. Sudah perhatikan di sini. Dikatakan di sana seorang anak haram jangan masuk jemaat Tuhan. Kayaknya keras banget ya. Ya, kayaknya aduh Pak Pendeta, mohon maaf saudara. Saya harus sampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Sebagai hamba Allah, saya harus sampaikan kebenaran firman Tuhan. Kalau tidak disampaikan, malah saudara mohon maaf. Ya saudara, ada kesalahan nantinya. Pasti ada hukuman nantinya. Saya mau sampaikan hari ini bahwa kebenaran harus disampaikan. Jangan sampai hari-hari ini saudara dan saya kita hidup, mohon maaf saudara, ya, dengan tipu daya muslihat iblis. Oh nggak apa-apa, ya kan, nggak nikah nggak apa-apa, begitu aja udah. Oh nggak apa-apa, nggak diberkati di gereja nggak apa-apa, udah begitu-begitu aja. Saudara, hari ini dengan kasih Kristus, saya mau sampaikan ada konsekuensinya, ada sesuatu nanti yang harus dipertanggungjawabkan. Alkitab katakan saudara, anak haram, mohon maaf sekali lagi, tapi ini harus saya sampaikan. Mohon maaf kalau mungkin agak keras, ya, jangan masuk jemaat Tuhan. Bahkan keturunan yang 10 tidak boleh masuk jemaat Tuhan. Jadi ini kutuk tertinggi. Mohon maaf saudara, dengan kata lain saya harus sampaikan bahwa kutuk tertinggi, kutuk 10 keturunan itu anak haram. Dan bagaimana saudara dan saya, mungkin saya percaya ada di antara mungkin hari ini jemaat Tuhan, aduh Pak Pendeta, gimana ya, ada tuh teman saya, aduh Pak Pendeta, gimana ya Pak, ada keluarga saya, atau mungkin bahkan Anda sendiri sedang menyaksikan ini. Hari ini, mari ambil langkah dengan pasti, datang kepada Tuhan, bertobatlah sungguh-sungguh, datang pada Yesus, carilah Tuhan, datanglah beribadah, dan beri dirimu dibaptis. Dan engkau dan aku sama-sama kita diberkati, dimeteraikan, menjadi warga kerajaan sorga, anak-anak kesayangan Tuhan Yesus. Amin. Saya teringat saudara, Gembala Sidang Papa Reaji pernah mendoakan ya seorang bapak namanya Bapak Jimmy Ang. Bapak ini dia dirawat di rumah sakit di Singapura. Kemudian saudara, ketika mau didoakan oleh Gembala Sidang Papa Reaji kaget saudara, karena tidak ada orang yang menemaninya. Ya, dia ini cuma sendiri. Lalu ditanya saudara sebelum didoakan, ya, Bapak kenapa sendiri? Ya, kemana keluarganya? Saya nggak punya keluarga, Pak, gitu katanya saudara. Mr. Jimmy Ang namanya. Saya nggak punya keluarga. Saya hanya tinggal dengan ibu saya. Loh kenapa? Kemana ayahmu? Papa Reaji tanya. Waktu dia mendengar kemana ayahmu, kemana papamu, dia berteriak meronta-ronta. Ya, seperti orang yang manifestasi saudara, nggak bisa dengar perkataan itu, ya nggak bisa mendengar kata ayah, nggak bisa mendengar kata papamu mana. Wah, dia teriak-teriak meronta-ronta, dan hari itu saudara didoakan pelepasan. Ya saudara, jadi Bapak Jimmy Ang ini saudara, dia divonis umurnya tinggal 2 minggu karena dia divonis dokter kanker yang sangat parah sekali. Ya, stadiumnya sudah tinggi, dan pengalaman kami dalam pelayanan, biasanya orang yang kanker tumor, itu saudara biasanya ada sesuatu yang belum diselesaikan. Biasanya ada sesuatu yang belum beres. Biasanya ada, mohon maaf, kekecewaan, akar pahit. Ada sesuatu yang belum selesai, yang belum bisa mengampuni. Belum bisa melihat yang namanya kedamaian, ketenangan saudara. Dan benar saudara, bagaimana ya dia divonis kanker. Ya mungkin dia kecewa dengan orang tuanya. Mungkin dia akar pahit dengan orang tuanya karena gak pernah melihat papanya. Dan dia bilang sama Papa Reaji, dari kecil sampai sekarang ini, dia sudah cukup berumur saudara, Bapak Jimmy Ang ini. Dia katakan saudara, dia tidak pernah melihat ujung batang hidung orang tuanya, yaitu papanya. Artinya saudara, dia memang gak ngerti orang tuanya bagaimana. Dan ketika dilepaskan, benar-benar terjadi kelegaan. Ketika dia sudah lepas, ya artinya dia sudah lega, dia mau mengampuni, dia mau memaafkan, diberikan perjamuan kudus minyak urapan, diberikan darah Yesus, dan hari itu dia percaya oleh kuasa darah Yesus, dia sembuh, diselamatkan, bebas dari kanker, tidak dioperasi, bahkan panjang umur. Karena apa saudara, mohon maaf, petugas medis profesional sudah mengatakan umurnya tinggal 2 minggu. Apa yang terjadi? Beberapa hari kemudian ketika dicek kembali oleh petugas medis profesional, kankernya sembuh, sehat sempurna, tidak ada lagi kanker, sungguh-sungguh sehat seperti anak muda. Kita beri tepuk tangan kemuliaan yang luar biasa bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Dan ketika dia dinyatakan tidak ada kankernya lagi, rumah sakit pun heran, ya. Dia cerita kepada Gembala Sidang Papa Reaji bilang, cek ke rumah sakit lain untuk membuktikan
bahwa kamu sudah sehat sempurna. Dia cek pergi ke rumah sakit lain dan puji Tuhan saudara, ya, dia datang ke rumah sakit sana mau melihat bahwa dia benar-benar sudah sembuh, tapi rumah sakit yang baru mengatakan, ya, Bapak mau medical check up. Iya, jadi tidak ada sakit penyakit sama sekali. Jadi benar-benar seperti medical check up biasa. Dan sebagai bentuk ucapan syukurnya, saudara, saya mau sampaikan, ketika saudara mengalami berkat, ketika saudara menerima mujizat, ketika saudara menerima pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan, jangan lupa mengucap syukur. Katakan terima kasih kepada Tuhan. Cari Tuhan dengan sungguh, hiduplah lebih lagi militan kepada Tuhan. Maka apapun yang kau doakan, yang kau rindukan, Tuhan akan kabulkan, tepati bagi saudara dan saya yang percaya. Boleh katakan haleluya, amin. Sebagai bentuk ucapan syukurnya, dia memberi dirinya untuk dibaptis. Dia datang ke Jakarta dan waktu itu saudara, dia langsung dibaptis oleh gembala sidang dan menjadi sembuh, sehat sempurna. Saya mau sampaikan hari ini betapa pentingnya saudara dan saya memahami hal ini. Ya saudara, bahwa di dunia ini saya mau sampaikan ada hal-hal yang dilancarkan oleh iblis, oleh si jahat, yaitu yang namanya kutuk, yang mungkin dianggap manusia biasa-biasa aja. Tapi dengar baik sore hari ini, engkau dan aku sudah dibayar, ya, oleh kuasa darah Yesus, sudah diselesaikan di atas kayu salib. Darah Yesus yang mahal bagi saudara dan saya, kita sudah ditebus. Katakan amin. Saya mau bilang sama saudara, boleh baca nanti saudara, catat aja, kita nggak usah buka ayatnya. Galatia 3 ayat 13. Terkutuklah orang yang tergantung di atas kayu salib. Kenapa saudara? Saya mau sampaikan, kutuk yang harusnya saudara dan saya ada pada tubuh kita, pada diri kita, pada hidup kita, semua sudah ditimpakan, semua sudah diberikan di tubuh Yesus, di atas kehidupan Yesus, di atas kayu salib. Tangannya yang dipaku. Percayalah agar hari ini tanganmu dan tanganku, apa yang kita pegang, kita kerjakan. Usahamu, bisnismu, pekerjaanmu, kuliahmu, sekolahmu, toko daganganmu, proyek-proyekmu diberkati Tuhan, berhasil. Apa yang kau kerjakan, ada kuasa, ada berkat, ada mujizat. Percayalah. Dan di mulutmu hari ini ada kuasa mujizat. Yesus menelan yang namanya anggur asam, agar hari ini saudara dan saya, kita tidak perlu menelan anggur asam lagi. Artinya apa? Saudara dan saya nggak perlu menelan yang namanya, saya mohon maaf saudara, ya, kepahitan, segala kekecewaan sudah diselesaikan di atas kayu salib. Dan kaki Yesus yang dipaku, agar kemanapun engkau dan aku melangkah berada, berdiri, saudara dan saya berdiri di atas dasar kebenaran firman Tuhan, janji Tuhan bagi kita yang percaya. Beri tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita akan belajar hari ini saudara, dua hal yang dapat kita pelajari dari Ararat. Two things that we can learn from Ararat. Haleluya. Ararat, the curse is reversed. Yang pertama, ya, hal yang dapat kita pelajari dari Ararat, there is always a hope in God. Selalu ada harapan di dalam Tuhan. Kejadian 8 ayat 11 dan ayat yang ke-22. Puji Tuhan. Yuk sama-sama kita perhatikan. Ayat 11 dikatakan, menjelang waktu senja, pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh. Dan pada paruhnya dibawanya sehelai daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Kita lompat ke ayat 22. Yuk, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Haleluya. Ini yang saya sampaikan saudara kepada setiap kita hari ini yang beribadah. Apapun masalahmu, apapun tantangan yang sedang kau hadapi hari-hari ini, apapun yang hari ini persoalan ada di depan hidup saudara dan saya, bersama dengan Tuhan, selama masih ada Tuhan, selama masih ada siang malam, ada matahari, ada bulan, saudara dan saya pasti punya harapan. Katakan amin. Sama-sama bilang sama saya, pasti ada harapan. Yes, selalu ada harapan di dalam Tuhan Yesus. Selama masih ada waktu dan kesempatan. Catat baik, saya tulis di sini, saya pelajari, pasti selalu ada harapan dalam Tuhan untuk berubah menjadi lebih baik setiap hari. Sama-sama bilang sama saya, menjadi lebih baik. Amin. Sekali lagi, menjadi lebih baik. Puji Tuhan. Dan apa yang Alkitab katakan hari ini saudara, ternyata ya saudara, ketika air bah itu surut, saya mau sampaikan hari ini ya saudara, dalam nama Tuhan Yesus, ketika masalahmu surut, ketika tantanganmu semua diselesaikan, ketika pergumulanmu ada jalan keluar, Alkitab katakan saudara, ya, Nuh mengirim burung merpati dan ia kembali dengan apa saudara? Sehelai daun zaitun yang segar. Saudara perhatikan di sini, selama berhari-hari saudara, berbulan-bulan air bah menguasai bumi,
yang semuanya secara logika pasti hancur, pasti rusak, tapi didapati setelah air bah surut, ya saudara, dan kembali merpati membawa selai daun zaitun yang segar. Alkitab katakan, saudara, ini kenyataannya dan ini kebenarannya. Satu-satunya yang tidak rusak dan tidak hancur selama air bah menutupi bumi namanya zaitun. Dan Alkitab katakan, saudara, zaitun ini yang dibawa oleh merpati sebagai gambaran kesegaran. Ada masalah, ada tantangan, ada persoalan. Doa saya, Roh Kudus yang memberi kesegaran, memberi sukacita bagi saudara dan saya, tetap bekerja untuk membawa sukacita, damai sejahtera bagi setiap kita, mendatangkan berkat, kekuatan, pengharapan yang besar di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita boleh kasih kemuliaan tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Haleluya. Saudara, saya terlalu percaya bahwa saudara, sebesar-besar tantanganmu, sebesar-besar persoalanmu, masih lebih besar Tuhan kita. Katakan amin. Masih lebih besar kasih-Nya yang luar biasa. Itu sebabnya saudara, jangan patah semangat. Ayo bangkit lagi, ayo berdiri lagi. Ayo, Pak, saya ditekan sama bos saya, Pak, di kantor. Pak, teman kerja saya, Pak, selalu mau menjatuhkan saya. Pak, ya keluarga saya, Pak, berusaha menyingkirkan saya. Pak, ya saya nggak bisa ini, saya nggak mampu lagi, Pak. Apapun yang sedang kau hadapi hari ini, selama masih ada yang namanya bumi berputar, selama masih ada harapan dan waktu, saudara dan saya maju terus, bangkit bersama dengan Tuhan. Saudara dan saya, mari engkau dan aku pandang janjinya Yesus, pandang janjinya Tuhan. Maka saudara, hari ini saya mau sampaikan, jangan sampai engkau dan aku putus asa. Jangan sampai engkau dan aku terbawa oleh tipu daya muslihat iblis. Mari saudara, lawan itu. Ya, Alkitab katakan, ya, lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Katakan amin saudara. Bangkit, lawan kecemasanmu, lawan ketakutanmu. Dan saya mau sampaikan saudara bahwa zaitun ini ternyata yang menjadi gambaran pengharapan. Kalau saudara diurapi dengan minyak, saudara dan saya akan melihat setiap hari, walaupun mungkin masalahnya masih ada, tapi selalu ada pengharapan, selalu ada sukacita yang Tuhan Yesus berikan kepada saudara dan saya. Kenapa saudara? Karena zaitun ini saudara, minyak urapan ini, selain saudara yaitu menjadi pengharapan bagi setiap kita, juga buat saudara dan saya hari ini. Ya, zaitun ini saudara untuk menghormati Allah dan manusia. Manusia diurapi menjadi mulia. Hakim-Hakim 9 ayat 8 dan 9. Dikatakan di sana, sekali peristiwa pohon-pohon pergi mengurapi yang akan menjadi raja atas mereka. Kata mereka kepada pohon zaitun, jadilah raja atas kami. Tetapi jawab pohon zaitun itu kepada mereka, masakan aku meninggalkan minyakku yang dipakai untuk menghormati Allah dan manusia, dan pergi melayang di atas pohon-pohon. Saudara, perhatikan di sana di ayat 9 ada kata menghormati Allah dan manusia. Dalam terjemahan yang aslinya saudara, kata menghormati itu seharusnya memuliakan, to brings glory, memuliakan. Maka minyak urapan ini memuliakan Allah dan muliakan manusia. Saudara dan saya adalah manusia mulia. Angkat tangan kanan saudara, sama-sama bilang sama saya, dalam nama Yesus, aku mulia, aku diberkati, aku berhasil, aku melihat berkat Tuhan, aku melihat pengharapan yang luar biasa di dalam Tuhan Yesus. Kita beri tepuk tangan sekali lagi yang paling luar biasa bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Selalu ada pengharapan, walaupun dunia bilang enggak, walaupun orang bilang tidak mungkin. Ada seorang bapak saudara, ya namanya Pak Girsang. Pak Girsang ini saudara sudah bersaksi, ya waktu anaknya dilahirkan, ya saudara, anak yang kalau nggak nomor 2, nomor 3, perempuan saudara, namanya Olivia. Makanya Olivia karena mujizatnya dengan kuasa minyak urapan. Waktu dia lahir saudara, ternyata saudara waktu lahir tidak bernafas, tidak ada tanda kehidupan. Tapi waktu di rumah sakit dia membawa minyak urapan perjamuan dari Gembala Sidang. Karena Pak Girsang ini selalu beribadah, ya saudara, datang sama Pak Parihaji, dan Pak Parihaji selalu memberikan perjamuan dan minyak urapan. Dan Pak Parihaji katakan, berikan minyak urapan kepada anak-anak you, supaya pandai, cerdas, sehat, sempurna, dijaga malaikat, tidak jatuh celaka. Maka saudara, ketika anaknya lahir saudara, tidak ada tanda kehidupan. Istrinya juga ya tidak, waktu itu tidak mengerti. Sudah dipakai yang namanya alat bantu untuk jantung saudara, tapi tetap tidak ada tanda kehidupan. Dokter dan suster waktu itu mohon maaf ya, mereka juga sudah angkat tangan, udah gak ada harapan Pak, untuk apa lagi? Ya sudah tidak ada harapan. 10 menit, hampir 15 menit
Bahkan saudara, ada banyak orang yang berkata, kalau sudah tidak ada nyawanya, ya saudara, anak bayi kalau udah 10-15 menit, itu mohon maaf saudara, kalau dia ternyata hidup, ya katanya saudara mohon maaf agak keterbelakangan. Katanya mungkin nanti agak tertinggal gitu saudara. Atau mungkin tidak pinter, ya saudara, ada mengalami kekurangan. Tapi hari itu imannya percaya, walaupun orang berkata apa, walaupun orang sudah memvonis, tapi dia dengan imannya, dia mengangkat minyak urapan, dia berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Anakku mulia, anakku anak kerajaan sorga, diciptakan sempurna sehat, akan bangkit sempurna sehat, tidak mengalami maut, dioleskan dari kepala sampai ujung kaki. Dan ketika itu juga yang sudah hampir 15 menit tidak ada nyawanya, semua petugas medis bilang tidak ada harapan. Akhirnya hari itu dia bangkit dan hidup kembali dan diselamatkan, bebas dari maut karena kasih kuasa Tuhan. Boleh kasih kemuliaan tepuk tangan yang paling luar biasa bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini anak itu saudara sekolahnya pandai, cerdas, tidak seperti apa yang orang katakan. Ya saudara, kutuk penyakit, kutuk sakit penyakit sudah dihancurkan di atas kayu salib oleh kuasa tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Bahkan minyak juga saudara, minyak ini saudara sebelum jadi minyak, itu buah zaitun dikeras, dihancurkan. Ya, artinya apa saudara? Menghancurkan segala kutuk, segala yang jahat, segala yang tidak baik untuk memuliakan nama Tuhan. Katakan amin saudara. Dan hari ini saya mau sampaikan bahwa ketika saudara dan saya hidup dalam kebaikan Tuhan, ya, saudara dan saya mulia, engkau dan aku diberi kuasa. Karena saudara, saya mau sampaikan sekali lagi, minyak urapan ini menghancurkan segala kutuk. Minyak urapan ini menghancurkan segala yang bukan berasal dari kerajaan Allah. Yesaya 10 ayat 27 bagian A di dalam terjemahan New King James Version dikatakan di sana saudara, it shall come to pass in that day that his burden will be taken away from your shoulder and his yoke from your neck, and the yoke will be destroyed because of the anointing oil. Haleluya. Di kalimat yang terakhir, bagian terakhir saudara boleh perhatikan di sana. Ya, jadi dikatakan di sana bahwa kutuknya atau bebannya, the yoke will be destroyed, akan dihancurkan. Bilang sama saya, kutuk dihancurkan. Sekali lagi, kutuk dihancurkan. Amin. Because of the anointing oil. Oleh karena kuasa minyak urapan. Kalau saudara perhatikan ayat ini, ya saudara mungkin bertanya-tanya, dalam terjemahan baru, dalam terjemahan bahasa Indonesia, ayat ini tidak ditulis ada anointing oil atau minyak urapan sama sekali. Tapi dalam terjemahan New King James Version dikatakan ada minyak urapan, ada kuasa minyak urapan yang menghancurkan segala kutuk. Katakan haleluya. Maka semua celaka bahaya, roh maut binasa, ketika saudara dan saya ada minyak urapan di kepalamu, engkau dan aku akan melihat bahwa kerajaan sorga berkuasa atas semua anak-anaknya. Katakan amin saudara. Kemanapun kau melangkah berada, imani, percaya, malaikat sorga berjaga melindungi. Termasuk saudara dan saya menang atas segala virus, menang atas segala yang jahat. Maka saudara, luar biasa, ada banyak kesaksian-kesaksian yang sangat indah saudara dengan kuasa minyak urapan ini. Ya, ada begitu banyak orang-orang yang dikuatkan, diselamatkan, disembuhkan saudara, disembuhkan. Seorang ibu ya sudah oma umurnya 88 tahun, divonis COVID-19. Saudara dalam waktu 2 minggu sembuh, sehat sempurna, terima minyak urapan, dibebaskan dari segala virus, dari penyakit. Tinggal di Jawa Tengah, Ibu Oma Trihandayani yang ketika orang katakan logika manusia umur 88 tahun tidak akan sembuh, tidak akan tertolong, tapi karena kebaikan Tuhan, kuasa Tuhan, yang ada minyak, yang ada anggur, engkau dan aku tidak dirusakkan. Kita beri tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Maju terus, jangan putus asa, jangan tawar hati. Kalau hari ini mungkin kau dalam keadaan, Pak, saya baru kemarin keluar dari pekerjaan. Pak, kemarin perusahaan saya baru memberhentikan saya. Pak, usaha saya Pak, udah 10 tahun saya bangun. Hari ini Pak, terpaksa harus ini dan itu. Percayalah, masih ada Tuhan. Percayalah, masih ada harapan. Bersetialah, teruslah berjalan bersama Tuhan. Engkau akan melihat apa yang kau ucapkan hari-hari ini, apa yang kau imani di dalam hati dan pikiranmu akan terjadi karena kebaikan dan kuasa Tuhan. Boleh kasih kemuliaan tepuk tangan sekali lagi yang luar biasa. Ucapan syukur bagi Tuhan kita yang baik. Puji Tuhan. Yang terakhir, yang kedua,
Kejadian 8, 13 sampai 16. Rekan-rekan boleh bersiap di depan. Sama-sama kita lihat saudara. Hari ini saudara, two things that we can learn from Ararat. Dua hal yang bisa kita pelajari dari Ararat. Yang pertama, there is always a hope in God. Selalu ada harapan di dalam Tuhan. Mari saudara dan saya, kita terus maju, kita terus bangkit, terus fokus. Karena iblis mau saudara dan saya nggak fokus. Iblis mau saudara dan saya kita nggak lihat janji Tuhan. Iblis mau saudara dan saya kita berdiam diri. Iblis mau saudara dan saya kita nggak berkata-kata kebenaran. Iblis mau saudara dan saya kita nggak maju. Iblis mau saudara dan saya, mungkin ada orang hari ini, ya saudara mohon maaf, yang berkutat di dalam kesalahannya terus menerus tapi nggak mampu bangkit. Hari ini ayo. Ambil keputusan, jangan mau hidup dalam kutuk. Jangan mau hidup di dalam kesalahan, bangkit lawan itu. Alkitab katakan saudara, sekali lagi saya sampaikan, lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Tapi saudara dan saya hari ini harus ambil komitmen, bertobatlah sungguh-sungguh, hiduplah sungguh-sungguh di dalam kebenaran firman Tuhan, karena itu yang menghidupkanmu. Karena itu yang memberikan nafas bagi hidupmu. Karena itu yang memberi harapan di tengah-tengah gak ada harapan. Di tengah-tengah dunia yang gak menentu, dunia yang banyak kesulitan, di tengah-tengah dunia yang palsu, di tengah-tengah dunia yang tidak orisinil, sudah. Hanya Yesus yang orisinil. Hanya firman Tuhan kebenaran dalam hidup saudara dan saya. Jangan takut, maju bersama dengan Tuhan. Dan yang kedua saudara, apa yang kita dapat pelajari dari Ararat? Ini saudara, Kejadian 8 ayat 13 sampai 16. Firman Tuhan katakan demikian, dalam tahun ke-601, dalam bulan pertama, sama-sama bilang sama saya, bulan pertama. Ya, pada tanggal 1 bulan itu, sama-sama bilang sama saya, tanggal 1. Ya, sudahlah kering air itu dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihat-lihat. Ternyata buka bumi sudah mulai kering. Haleluya. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, semua masalah persoalanmu, persoalanku akan sedikit demi sedikit Tuhan jawab, Tuhan pulihkan. Semua masalah persoalanmu akan diselesaikan oleh Tuhan. Katakan amin, sudah. Ayat berikutnya dikatakan, dalam bulan kedua pada hari yang ke-27 bulan itu bumi telah kering. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu. Haleluya. Saudara, hari ini saya mau sampaikan hari ini. Dikatakan tadi saudara, bulan pertama, tanggal pertama, sudah kering, sudah surut buminya. Nuh disuruh keluar dari kehidupan yang lama, dari kehidupan yang kemarin. Allah telah memberikan yang baru. Allah telah menyediakan yang baru. Allah telah memberi musim yang baru. Dan percayalah, beberapa bulan ke depan, saudara dan saya akan mengakhiri tahun 2021 dengan sesuatu yang baru. Dengan berkat yang baru. Dengan iman yang baru. Dengan kekuatan yang baru. Pengharapan yang baru. Di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua hari ini mari saudara dan saya imani. New beginnings. Awal yang baru. Bersama dengan Tuhan. New beginnings. Awal yang baru bersama dengan Yesus. Karena Tuhan janji. Kalau Nuh ditolong Tuhan. Air bah surut. Dan dia melihat kehidupan yang baru. Dia melihat ada pengharapan melalui sehelai daun zaitun yang segar. Dia melihat ada kebaikan melalui minyak urapan. Artinya minyak zaitun. Saudara dan saya hari ini minyak urapan. Maka saudara dan saya ayo, mari. Pandanglah ke depan, lihat janji Tuhan. Ada awal yang baru di depan. Tinggalkan yang lama, lupakan yang lalu. Lupakan semua dosa pelanggaranmu, bertobatlah sungguh-sungguh dan majulah bersama dengan Tuhan. Katakan amin. Tuhan sangat sayang, Tuhan sangat peduli dengan orang-orang yang mau berubah. Dengan orang-orang yang mau meletakkan semua kehidupannya di hadapan Tuhan. Karena ia tahu, ia sadar bahwa ia tidak mampu tanpa Tuhan. Ayo saudara dan saya libatkan Tuhan. Undang dia dalam rumah tanggamu, dalam bisnismu, libatin Tuhan. Anak-anak muda, saya mau bilang sama anak-anak muda hari ini, libatin Tuhan. Libatin Tuhan di bisnismu, libatin Tuhan di hubunganmu, libatin Tuhan di dalam sekolah studimu. Engkau akan melihat berkat yang baru, pengharapan yang baru, cara pandang yang baru, hati yang baru. Karena iblis sedang bermain-main dengan hati anak-anak muda. Hati yang apa? Hati yang mungkin mohon maaf, ya, gampang bawa perasaan, gampang baper.
Gampang apa saudara? Gampang mungkin sakit hati. Atau mungkin sudah sakit hati tapi sakit hatinya gak sembuh-sembuh. Tuhan akan berikan hati yang baru, roh yang baru kepadamu. Roh yang taat, yang akan mempercayai bahwa hanya kasih kuasa Tuhan yang satu-satunya orisinil di dalam kehidupanmu dan kehidupanku. Ketika engkau menerima kasih Tuhan itu, saudara dan saya jadi mampu bisa mengasihi, mampu mengampuni, mampu melihat semuanya dengan cara pandang Tuhan dengan baik. Karena Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang percaya. Katakan amin. Beri kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Selama di bumi saya mau sampaikan, ada berkat yang baru bagi setiap kita. Katakan amin saudara. Dan suatu hari saudara dan saya, kita akan masuk dalam kekekalan yang luar biasa. Yerusalem baru. Yesaya 65, ini terakhir. 17-20 dikatakan demikian. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Itu sebabnya tadi saya mengatakan perkara hati. Tuhan memberi semua yang baru. Tetapi bergiranglah dan bersorak-sorak untuk selama-lamanya atas apa yang kuciptakan. Sebab sesungguhnya aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorak dan penduduknya penuh kegirangan. Aku akan bersorak-sorak karena Yerusalem dan bergirang karena umatku. Di dalamnya tidak akan kedengaran lagi bunyi tangisan dan bunyi erang pun tidak. Artinya there will no more sorrow. Gak ada lagi yang namanya pain. Gak ada lagi yang namanya kesakitan. Gak ada yang namanya yaitu kekecewaan. Karena apa saudara? Tuhan sudah berjanji. Di ayat yang terakhir, ayat 20. Di situ tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari. Atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda. Dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Haleluya. Saudara perhatikan hari ini. Tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari. Nggak akan ada lagi yaitu orang-orang tua yang mungkin mencapai umur suntuk. Sebab kasihnya dicurahkan bagi setiap kita yang percaya. Saudara, saya mau sampaikan bahwa gereja Tiberias dipanggil Tuhan. Ya saudara, diperlengkapi dengan kuasa perjamuan kudus minyak urapan. Tiberias sudah menjalankan, ya saudara, ya membuktikan apa yang ditulis di firman Tuhan, apa yang dinubuatkan di firman Tuhan. Yesaya 65, 17, 20. Gak akan ada lagi bayi-bayi yang apa saudara, yang hidupnya cuma beberapa hari. Saudara, saya mau sampaikan, Gembala Sidang sering menyampaikan setidaknya 25 bayi, sekitar puluhan, 25 bayi saudara, puluhan bayi diselamatkan. Bebas dari kematian, dibangkitkan dari maut. Ibu Hilda di ujung tempat ini, di mimbar ini saudara, menangis saudara. Karena apa? Kandungannya dokter katakan gak bisa dilahirkan dengan baik. Karena apa saudara? Cuman beberapa ons. Datang Jumat Agung menangis, Papa Reaji ikut menangis, memberikan darah Yesus perjamuan, darah Yesus, darah kehidupan, darah kebangkitan, ya darah keselamatan. Anak you pasti akan selamat. Sambil menangis dia berkata, saya percaya Pak, saya percaya. Hari Minggu Paskah, ya saudara, hari kebangkitan, dan ia imani Yesus sudah bangkit. Anaknya juga yang dikatakan oleh petugas profesional, medis profesional, sudah tidak ada harapan, anak juga pasti bangkit. Besoknya saudara kembali cek ke dokter, dokter terheran-heran karena anaknya kembali ada detak jantungnya, ada denyut nadinya, dan bisa dilahirkan dengan 2,5 kilogram. Dinyatakan sempurna sehat, bebas dari maut, bebas dari kesakitan, sempurna sehat karena kasih kuasa Tuhan. Beri kemuliaan, tepuk tangan yang luar biasa bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Gak ada lagi bayi yang cuman umurnya beberapa hari. Bayi Nathanael, Ibu Deborah 3 hari koma. Bayi Nathanael yang gak sengaja minum air ketuban, biru badannya, kecil tubuhnya, diberikan darah Yesus. Papa Reaji menangis. Ya saudara, punya compassion, ada belas kasihan. Bayi anak you, keponakan you akan sembuh, sehat, ditetaskan darah Yesus. Darah Yesus berkuasa, sudah menghancurkan kutuk. Tadi saudara ingat Galatia 3:13, terkutuklah orang tergantung di atas kayu salib. Di tubuh Yesus semua kutuk dipindahkan, dan oleh bilur-bilurnya semua penyakit sembuh. Apa yang terjadi? Bayi Nathanael dibangkitkan, bebas dari koma, sempurna sehat. Bukan hanya ia diselamatkan, ada seorang bayi di sebelahnya gak punya saluran pencernaan untuk BAB. Karena kuasa mujizat Tuhan, orang tuanya mau percaya sama mujizat, dioleskan minyak urapan di bagian yang sakit. Besoknya mujizat terjadi. Tadinya tidak ada saluran pencernaan, tiba-tiba ada saluran pencernaan. Dan orang tuanya bertobat, percaya Yesus karena mujizat, diselamatkan. Mari hari ini saudara, God is about
to send a new blessings for you. God is about to make a new plan for your life. Tuhan sedang siapin rencana yang baru buat hidupmu. Maka hari ini saudara, hiduplah dalam berkat. Dengar suara Tuhan, minta kepekaan dari Tuhan. Jangan mau lagi dipermainkan oleh kuasa atau kutuk dari dunia ini. Sebab Dia telah mengalahkan dunia. Dan apa yang mengalahkan dunia adalah iman saudara dan saya. Kita bangkit berdiri, jadilah kuat, jadilah setia. Tuhan memberkati setiap kita. Beri tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Kita mengucap syukur untuk kasih dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk kasih dan kemurahan-Mu. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan ku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bersama ku pandang wajah-Mu dan berseru, oh, pertolongan ku datang dari-Mu. Pegang tanganku, jangan lepaskan. Haleluya. Dalam hidup kami yang percaya, bangkitkan iman-Mu, angkat tanganmu bersama-sama. Oh, ku pandang wajah-Mu dan berseru, oh, pertolongan datang dari. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Jangan lepaskan Kaulah harapan dalam hidup kami. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi nama Tuhan. Satukan hati kita. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita masuk dalam sekalian perjamuan kudus. Kita bagi berdiri bersama-sama jemaat Tuhan. Sambut yang terbaik, tubuh dan darah Tuhan Yesus. Tubuhmu dan darah-Mu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuh-Mu Yesus. Mari bersama-sama kita bagi berdiri, sambut kami perjamuan kudus. Sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya. Kita akan masuk perjamuan kudus untuk ingat kembali bahwa tugas saya mengembalikan minyak anggur. Langsung terus di langit, juga lisan. Kita baca kembali di Wahyu 6:6-8. Wahyu 6 ayat 6-8. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, mari. Dan ketika aku melihat, sesungguhnya kuda hijau kuning dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya, dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan dengan sampar dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Demikian firman Tuhan.
Perhatikan sekali lagi, minyak anggur tidak usahkan. Tuhan perintah saya, baik tertulis atau lisan. So. Bahkan nyebut lebih roti mana. Soal roti anak, so makan tur padang gurun. Juga demikian menuju tanah perjanjian, juga makan tur pakai roti mana. Demikian juga akhirnya mencapai tanah perjanjian. Maka artinya gambar lagi, tugas saya ngambil minyak anggur. Yang istilah Tuhan, kuasanya tiada taranya. Dimbuat maka saya bukti, mana ada dunia ada orang dikubur puluhan tahun dibongkar tetap utuh, tetap fresh, nggak ada, nggak ada. Di dunia pun ada, kecuali gereja fresh, karena perintah langsung dari Tuhan mengembalikan. Termasuk bagaimana, walaupun ada sampar, ada kelapan, maka Anda tinggal menontonnya. Maka dikatakan apa? Yaitu minyak anggur nggak akan diusahakan, walaupun resesi, walaupun ada sampar yang melanda dunia, Anda punya iman, ada Yesus, ada minyak anggur, Anda dan saya tinggal nontonnya. Anda imani perintah Tuhan, sekali lagi kuasanya tiada tara. Maka kita kembali sekarang sini, yaitu Yohanes 6, 25-27. Yohanes 6 ayat 25-27. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah, bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang dapat bertahan sampai kepada kehidupan yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya." Demikian firman Tuhan. Jadi perhatikan kata Yesus, yaitu Anda cari mujizat. Kerja mujizat itu contohnya apa? Harus bangkit orang mati, buka orang buta. Tuhan yang katakan di dalam setiap Injilnya. Maka jangan mencari makanan dunia yang bawa kematian, tapi terima tubuhnya, darahnya. Kita akan terima perjamuan ini agar Anda yaitu bangkit hari kiamat. Karena jadi menerima tubuh darah Yesus, artinya apa? Agar Anda hidup kekal. Jadi Tuhan mengatakan, kamu dari makan dunia akan mati suatu, tapi menerima tubuh Yesus, Anda hidup kekal sepanjang masa di surga. Anda tidak mengalami penderitaan. Mari kita firman Tuhan, dengan tubuh darahnya saya diberi kuasa untuk mengatakan tubuh Yesus, karena saya seorang martir. Tuhan zaman ini masih mencari martir untuk kembali kuasa minyak dan anggur. Tuhan berkata saya, pada zamannya aku mencari seorang martir yang mengembalikan kuasa minyak anggur. Mari kita angkat roti, kita doa untuk roti ini. Roti ini kita angkat jadi tubuh Yesus. Anda imani, saya seorang martir diberi kuasa oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus yang tertumbak, tertikam di atas kayu, yang beri kami akan bangkit hari kiamat, terbang kawan masuk kerajaan surga. Yang kedua, disempurnakan dari ujung rambut, ujung kaki, kami sehat sempurna, keluarga aku sehat, tidak terkapar di meja operasi, tidak pikun, tidak lumpuh. Kami tolak migrain, vertigo, kami tolak kutuk ketuaan, kami doa, kami tolak buta, jantung sehat, paru-paru sehat, ginjal sehat, tidak sudah, tidak dioperasi. Kami doa, lepas sempurna, limbah sempurna berkati. Kami tidak pikun, tidak lumpuh, tidak kena. Kami tolak virus corona. Keluarga aku tidak kena virus corona. Dalam nama Tuhan Yesus, keluarga aku tidak ada kena virus corona. Kami tolak virus corona. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami doa, keluarga aku dibakari malaikat tanah. Tidak ada virus masuk rumah tanggaku. Kami doa, keluarga kamu, keluarga kami semua sehat sempurna. Kami tolak segala kanker, tumor, leukemia. Kami doa tidak terkapar di meja operasi. Kami doa bangsa kami jauhkan dari virus corona. Bangsa kami diberkati, tidak kena resesi, tidak kena virus corona. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti dari surga, inilah
tubuh Kristus. Anda ulang yang saya ucapkan. Anda nanti sebut sakit apa sebut, nanti ada sebut doa sejenak. Anda imani, Anda dengan namanya darah kebangkitan, darah kehidupan. Saya nubatkan ibu-ibu yang kandungannya mati dengan satu pot nih, darah kebangkitan kehidupan. Anakmu selamat, betul-betul selamat dengan satu pot berjani. Mari kita angkat tangan bersama. Dalam nama Tuhan Yesus, bila darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru yang akan mengampuni dosa-dosaku, disucikan pikiranku, perkataanku, selabatan kami tolak segala dosa, kami tolak setan-setan, kami tolak orang ketiga di rumah tangga, keluarga kami, keluarga yang kudus, siap masuk surga, agar punya rumah di surga dan di bumi. Yang kedua, dari rambut kaki kami sehat, tidak migrain, tidak betul, kami tolak kutuk-kutukan, kami tolak bodoh pelupa, anak muda yang pandai, yang IQ-nya lebih dari 160, tidak gagal, tidak miskin, tidak bangkrut, darah kebangkitan yang mengurapi kami semua, agar kami disucikan, diberkati, mengurapi kami, agar kami sehat sempurna. Kami tolak kebutaan, mataku sempurna. Kami tolak batuk flu. Kami dua, agar mulut kami ada kuasa, ada mujizat, diurapi kami, agar kami mulia. Yang segambar sepeda, kami doa bersama ini, memberkati kami. Kami sehat, tidak terasa sakit, tidak pikun, tidak lumpuh, tidak koma. Jantungku sehat, paru-paru sehat, ginjal sehat, tidak dioperasi. Berkati agar tulang-tulang sehat semua, tidak keropos tulang, kuat pesan, tidak lumpuh, tidak akan jatuh di luka. Kami doa segala penyakitku sembuh hari ini. Kami firman Tuhan diangkat di atas kayu salib. Anda doa sama masing-masing, sebut sakit Anda. Sebut sakit Anda, doa, Tuhan tolong sembuhkan dengan darahnya, dengan pilurnya menyembuhkan Anda. Yesus ditombak, ditikam, disalibkan agar untuk kita, untuk Anda, agar Anda bebas dari penderitaan, agar Anda tidak terkapar sakit, tidak dioperasi. Kami tolak virus, tidak, virus corona dikalahkan oleh darah Yesus, virus corona dikalahkan oleh korban darah Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan mengajar untuk mengucapkan bahwa berjam ini lebih dari roti mana. Jangan roti mana. 40 tahun makan tidur di padang gurun. Artinya kami semua, yaitu kami semua hidup di bumi, di surga. Yang kedua, jangan roti nasa, ada tubuh kemuliaan, jubah kemuliaan. Kami akan mulia, akan bangkit hari kiamat, terbang akan masuk surga. Yang ketiga, dengan roti basah bari sepatu baru, yang artinya generasi majikan, generasi Tuhan, roh gagal, roh mesian, roh bang kami tolak, segala penyakit kami tolak, keluargaku dipagari dengan darah Yesus, dan kemudian tidak kena virus corona, kami tolak virus corona, tidak nimpa keluargaku, kami tolak virus corona, bangsa kami selamatkan virus corona, bahkan bangsa lain yang kena virus corona, seperti Singapura, India, Amerika, bebas virus corona, kami doa bangsa kami bebas resesi, bebas corona, segala penyakit sudah diangkat di atas kayu salib. Ada Yesus, darah kebangkitan, darah kehidupan. Amin.
Tadi perintah Tuhan Yesus terus di langit, tugasmu pasti membawa harapan. Minyak ini muliakan Allah, muliakan Anda. Ada minyak urapan, Anda satu atas keningmu, Anda di mana dijaga malaikat. Anda akan mulia segala bila. Dan Anda yang sakit nanti sudah doakan minyak ini ulasi yang sakit. Sebut sakit Anda ulasi yang sakit. Kita angkat minyak ini dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah harapan yang pertama untuk muliakan Allah. Kami muliakan Yesus Kristus, Tuhan kami yang punya kerajaan surga, memberi kami urapan kemuliaan. Kami mulia, bebas, bersuna, tidak akan nimpa keluarga kami, tidak nimpa keluarga kami, bersuna, bebas bangsa kami dari bersuna. Bangsa-bangsa seperti India, Amerika, di Brasil, Tuhan bebaskan dari bersuna, agar bebas dari segala bersuna. Minyak ini urapi kami, di mana-mana dijaga malaikat, kami diurapi menjadi warga surga, diurapi bebas dari kutuk sakit penderitaan, bangsa kami diberkati, bebas corona, bebas dari resesi, diurapi kami diurapi dalam nama Bapa, Putra, Roh, dalam harapan urapi kami, agar kami mulia, kami bebas dari segala kutuk sakit, bebas dari bersuna, kami dua sembuhkan Anda sakit Anda, sembuhkan sakit Anda, nanti ulasi bangsa sakit, ada ulasi bangsa sakit, minyak ngurapi mereka yang sakit sembuh Tuhan, bebas dari penyakit, bebas penderitaan, berkati mereka Tuhan, keluarga mereka, tidak ada corona masuk rumah tangga mereka, kami terus Engkau yang ajar, minyak ini punya kuasa bangkit orang mati, bahkan mengubur orang dibangkitkan awet muda, maka minyak ini muliakan mereka, bebas dari kutuk penderitaan, kutuk penyakit, bebas dari dalam harapan, muliakan Allah, muliakan kami, agar setiap orang pakai minyak ini diberikan kemuliaan, agar bangkit hari kiamat, terbang kapan masuk surga, agar mereka sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Inilah harapan. Ada orang yang sakit, doa kami, Anda bebas dari penyakit, tidak corona, tidak sakit, tidak kena resesi, Anda diberkati, minyak ini penuh kuasa. Kembali pada Jeffrey. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bersyukur, kami menyerahkan yaitu gembala sidang kami yang kami sayangi, Tuhan Yesus memberkati Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, sempurna sehat, tegap sentosa, diberkati, damai sejahtera Allah, Tuhan memberkati, double berkat, double kuasa mujizat bersama dengan seluruh keluarga besar dalam pemeliharaan Tuhan, para pemimpin gereja, Bapak Pendeta Dr. Aristo Pariaji bersama keluarga, diberkati disayang Tuhan, berkati juga Kak Argo Pariaji bersama yaitu dalam keluarga, bersama juga di dalam pekerjaan, juga Tuhan memberkati dalam pelayanan, berkati semua yang sudah melayani, yaitu hari ini Tuhan tim worship Gereja Tiberias Indonesia, Bonerges Worship Team, Tuhan memberkati para worship leader kami, Evangelis Glenn Immanuel, Sony Saragi bersama dengan keluarga mereka, berkati juga para imam musik, Tuhan berkati Pak Catur bersama semua rekan-rekan imam musik diberkati, backup singers, Ibu Fania Masaki bersama semua rekan-rekan, juga keluarga diberkati, tim event, Josephine bersama rekan-rekan diberkati, Tuhan berkati tim media, berkati Pak Ruben bersama semua rekan-rekan, Pak Edison, Pak Musa, juga Pak Buas diberkati Tuhan, tim soundman operator media berkati, Pak Darwin Pawawan diberkati Tuhan. Kami bersyukur, Tuhan jaga, Tuhan lindungi, berkati semua jemaat Tiberias, lautan manusia, pesta kekal dalam kerajaan sorga, Tuhan memberkati, sembuh, sehat, bebas dari segala yang jahat, bebas dari virus. Tuhan memberkati juga hari Rabu akan ada ibadah bersama dengan gembala sidang kami dipimpin langsung oleh gembala sidang Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Dalam ibadah sesi doa juga jemaat Tuhan dapat menelpon ke nomor-nomor yang sudah tertera di iklan. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus, hari Rabu penuh kemuliaan Tuhan, banyak mujizat terjadi. Berkati negara Indonesia, Presiden kami Bapak Joko Widodo, Tuhan beri roh takut akan Tuhan. Tuhan berkati sampai jajaran yang paling rendah dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur berdoa, berkati juga jemaatmu, suami istri rumah tangga, keluarga, anak-anak muda diberkati Tuhan. Berkati Ibu Fani Angela dan keluarga, berkati Bapak Andres Manik dan keluarga, Bapak Andi Manik bersama keluarga diberkati, Bapak Girsang, Ibu Fransika sempurna sehat, bebas diabetes, sembuh
sehat sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Ibu Yani bersama keluarga juga diberkati, Pak Fedro bersama keluarga juga diberkati Tuhan, Pak Anggoro bersama keluarga juga diberkati Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Akhirnya pulanglah dalam damai sejahtera Allah. Angkat kedua tanganmu tinggi di hadapan Tuhan. Arahkan hati dan pikiranmu hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan aminkan setiap perkataan berkat yang kita percaya pasti terjadi bagi hidup kita sampai selama-lamanya. Diberkatilah engkau dalam kesehatanmu, diberkatilah engkau dalam keluargamu, diberkatilah engkau dalam pekerjaan studi pelayananmu. Diangkatnya kita jadi kepala bukan ekor, tetap naik dan tidak pernah turun. Apa yang kita kerjakan dalam kekudusan, Tuhanlah yang membuat kita pasti berhasil. Maka terimalah kasih kuasa, rahmat, anugerah, damai sejahteranya yang melimpah, berkatnya yang indah luar biasa menyertai, mengurapi engkau dan aku mulai hari ini sampai Maranatha. Kedua kali Tuhan datang menjemput kita semua, terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus sepanjang masa kekal. Keluargamu, keluargaku akan jadi tetangga di sorga. Haleluya. Yang diberkati dengan iman sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu. Shalom Tiberias. Tuhan pasti memberkati. Kini aku